Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Jihan Kamilia Salsabil dari Prodi Hubungan Masyarakat Public Relations. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan laporan. Yang pertama ada pengertian laporan. Laporan merupakan satu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukannya kepada orang lain atau suatu badan. Teks laporan adalah bentuk tulisan yang berisi informasi tentang sesuatu yang telah diamati, diteliti, diobservasi, dan lain-lain yang akan disampaikan atau dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam data laporan harus berisi fakta-fakta. Secara khusus, laporan digunakan untuk urusan kedinasan. Yang kedua ada tujuan laporan. Menurut Hasnun, tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah A. Bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. B. Agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. C. Sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Yang ketiga ada fungsi laporan. Menurut Pratiwi menjelaskan bahwa ada 4 fungsi laporan. Yang pertama ada penyampaian informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Yang kedua ada pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Dari laporan itu, seseorang atasan akan meneliti tentang pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pejabat bersangkutan. Ketiga, ada bahan pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan keputusan, seseorang pemimpin memerlukan data atau dan informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. 4. Alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, saling tukar informasi, saling pengertian, dan koordinasi antara atasan dan bawahan sangat mendukung kerjasama yang baik. Hal-hal yang harus dikuasai dalam penulisan laporan. Pertama, ada jenis-jenis laporan. Kedua, sistematika laporan. Ketiga, langkah-langkah menulis laporan. Keempat, pokok-pokok bagian laporan. Jenis-jenis laporan. Graf menyatakan terdapat 7 jenis laporan. Yang pertama adalah laporan yang berbentuk formulir isian. Yang kedua, laporan yang berbentuk surat. Ketiga, laporan yang berbentuk memorandum. Keempat, laporan berkembangan dan laporan keadaan. 5. Laporan berkala. 6. Laporan laboratoris. 7. Laporan formal dan semi formal. Kedua, sistematika laporan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum dalam pengembangan paragrafnya berisi pengertian tentang sesuatu yang akan dibahas. Definisi umum juga bisa disebut sebagai bagian pembukaan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan isi dari teks laporan hasil observasi. Deskripsi bagian berisi gambaran tentang sesuatu secara rinci. Ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Menurut Kraft menyebutkan sistematika laporan ada 10. Pertama, halaman judul. 2. Surat penyerahan. 3. Daftar isi. 4. Ikhtisar atau abstrak. 5. Pendahuluan. 6. Isi laporan. 7. Kesimpulan. 8. Saran. 9. Appendix. 10. Bibliografi. Langkah-langkah menulis laporan. Yanto menyebutkan penulisan laporan hasil observasi ada 4. A. Melakukan kegiatan observasi. B. Menulis kerangka laporan. C. Menulis laporan lengkap. D. Menyunting penulisan laporan.
Menurut Sugito memberikan contoh langkah penulisan. 1. Menentukan topik atau tema laporan, misalnya perpindahan penduduk dari desa A ke kota. 2. Menentukan tujuan penulisan laporan, misalnya menginformasikan sebab-sebab perpindahan penduduk. 3. Mengumpulkan data atau bahan dengan cara mewawancarai petugas di kelurahan, mencatat data-data penduduk yang ada di sana, mencatat jumlah orang yang pindah beserta alasannya, dan sebagainya. 4. Menyusun kerangka karangan dan teks laporan. Keempat, pokok-pokok bagian laporan. Selain langkah-langkah menyusun laporan, pokok-pokok bagian laporan adalah A. Pendahulu. Pendahulu bermaksud mengantarkan dan mengajak pembaca mengetahui isi laporan. B. Batang tubuh laporan. Bagian ini merupakan bagian laporan yang terpenting karena di bagian inilah dipaparkan sebagai fakta dan data yang telah diolah. C. Kesimpulan. Kesimpulan adalah hal-hal yang besar atau garis besar dalam penyajian bab sebelumnya. D. Saran. Saran adalah semacam terapi atau pengobatan langkah-langkah yang akan dijalankan untuk memecah masalah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. E. Lampiran. Lampiran merupakan data pendukung uraian isi laporan yang mungkin terlalu banyak sehingga tidak dimasukkan dalam teks laporan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.